Jadi nama ibu Yasinta Ernil. Anak-anak sekalian bisa panggil saya itu Ibu Yasin, atau kalau di luar kita bertemu di luar itu bisa dipanggil Ayah saja ya. Saya ini mahasiswi dari Stipa Santo Cyril Suruteng. Jadi untuk beberapa bulan ke depan kita akan bertemu terus dengan kakak ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Bagaimana? Siap ya. Status ibu. Status ini sebagai mahasiswa, bukan status itu. Status apa? Status yang lain itu apa? Diantar oleh ibu. Siapa yang terima? Baik anak-anak sekalian, kira-kira itu saja perkenalan singkat dari dia. Oke. Sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, jadi kita harus mengawali kegiatan kita sepanjang hari itu dengan memulainya itu dengan doa. Apakah ada yang bisa pimpin doa? Bisa meminta semua ibu. Oh, itu bisa. Oke. Siapa bisa? Silakan. Intan. Oke. Kalau begitu biar kakak ibu saja yang angkat doanya ya. Tapi mas pulang sebentar anak-anak sekalian yang memimpin doa ya. Ya ibu. Oke. Marilah kita siapkan hati dan batin kita yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan Maha Penyayang, terima kasih atas segala penyertaan bimbingan-Mu pada hari-hari yang telah kami lewati, khususnya sepanjang malam tadi sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melanjutkan kegiatan kami. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, sudi kiranya Engkau selalu menuntun dan memimpin segala aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Namun tetap kami puji sejak dahulu, hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Oke, anak-anak sekalian, kira-kira siapa yang didanai untuk hari ini? Ada yuk. Semuanya pada ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi materi yang kita akan bahas, tema yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang Yesus Kristus. Tentang apa? Yesus Kristus. Oke, baik. Pada poin pertama kita akan membahas tentang percakapan Yesus Kristus, percakapan Yesus dengan manusia Nikodemus. Saya punya bapak Nikodemus. Bisa baca huruf yang keribu, tulisannya keribu? Tidak bisa, Bu. Bisa ibu. Kenapa miring kiri, miring kanan, Bu? Oke, baik anak-anak sekalian. Siapa yang pernah baca kitab suci? Tidak pernah. Siapa yang pernah baca kitab suci? Tidak pernah. Aduh, Tuhan, sebagai anak Tuhan Yesus itu, kita setiap hari itu harus rajin membaca kitab suci. Jadi kalau belum tahu membaca, diharapkan untuk rajin membaca setiap hari di rumah maupun di sekolah ya. Ya ibu. Oke, baik anak-anak sekalian. Ada yang tahu kira-kira dalam Injil apakah yang menceritakan tentang kisah Nikodemus? Siapa yang tahu? Oke, silakan. Namanya siapa? Onsiku. Oke, silakan. Lazarus, ibu. Lazarus. Siapa lagi? Siapa lagi? Oh, tidak tahu. Zakheus. Ulang? Tidak Zakheus. Oke, siapa lagi? Zakheus. Oke, baik. Di sini ibu akan. Oke, silakan.
dengan tujuan untuk bertanya kepada Yesus kira-kira bagaimana caranya untuk masuk dalam kerajaan Allah, dan juga kira-kira bagaimana kerajaan Allah itu yang sebenarnya. Bagaimana, sudah mengerti? Sudah paham? Belum. Ya, belum. Oke, baik. Dalam Injil Yohanes tadi, jangan ribut ya. Sama air dia yang minum dengan ini. Jangan ribut. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, memahami arti dari pewartaan dan karya keselamatan Yesus Kristus. Ibu kenapa miring ke atas? Mau ke bola besar? Keselamatan Yesus. Kenapa kamu pun ibu Oke, baik. Anak-anak sekalian, dari tujuan pertama dalam pembelajaran ini yaitu supaya anak-anak sekalian tahu tentang bagaimana pewartaan Yesus seperti dalam Injil Yohanes tadi, bagaimana pewartaan Yesus Kristus itu kepada Nikodemus, dan juga bagaimana karya keselamatan yang dilakukan oleh dia. Bagaimana, saudara? Sudah. Oke. Jadi yang kedua itu memahami arti dari perkataan Yesus tentang dilahirkan kembali. Oke, baik anak-anak sekalian, dalam tujuan yang kedua yaitu supaya memahami arti dari perkataan Yesus tentang dilahirkan kembali. Jadi dilahirkan kembali ini ya anak-anak sekalian, di mana tadi dalam pewartaan Yesus dengan Nikodemus, yaitu di sana Yesus menceritakan bagaimana kita itu dilahirkan kembali. Jadi sebentar Bapak Ibu menjelaskan bagaimana kira-kira tentang dilahirkan kembali itu. Jadi anak-anak sekalian, dilahirkan kembali yang dimaksud dari Yesus yaitu supaya kita itu kan sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan atau kejahatan-kejahatan. Jadi Yesus mewartakan supaya kita dilahirkan kembali itu agar kita bisa melepaskan segala kesalahan-kesalahan atau kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, supaya kita harus melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan maupun di mata sesama. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga yaitu memahami arti dari perkataan Yesus tentang manusia baru. Oke, baik anak-anak sekalian, yang dimaksudkan di sini memahami arti dari perkataan Yesus tentang manusia baru itu, di mana setelah Yesus mewartakan tadi dilahirkan kembali, lalu selanjutnya yaitu memahami arti dari perkataan Yesus tentang manusia baru. Nah, yang dimaksud dari manusia baru di sini anak-anak sekalian, tentunya setelah kita melakukan apa yang diwartakan Yesus tentang dilahirkan kembali atau melakukan hal-hal yang baik, mana setelah kita melakukan hal tersebut, maka selanjutnya kita akan menikmati kehidupan kita yang baru, seperti melakukan hal-hal yang baik tadi, yang benar, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Itu maksud dari perkataan Yesus tentang manusia baru. Bagaimana?
Sudah mengerti? Sudah. Oke. Baik, anak-anak sekalian, waktu selanjutnya anak-anak sekalian ingin mendengar cerita dari Ibu? Mau? Oke. Di sini Ibu akan menceritakan tentang Niko dan Yonas. Jadi Niko dan Yonas, Niko ini anak-anak sekalian, dia itu adalah murid kelas 3 SD. Jadi dia itu umurnya sudah 11 tahun. Sementara kedua orang tuanya itu orang kaya. Dan Niko ini setiap hari kegiatannya itu hanya untuk bermain, menonton televisi. Itu pun kalau dia keluar rumah itu dia hanya mengajak teman-temannya itu untuk bermain sepeda. Kalau dia pulang sekolah itu ada pelayan yang memberi dia makan, yang menggantikan pakaiannya. Nah, setelah dia naik kelas 4, tiba-tiba dia tinggal kelas. Nah, pas dia tinggal kelas, dia duduk bersama dengan temannya yang bernama Yonas. Jadi Yonas ini kalian dia itu murid yang paling baik, murid yang paling pintar, dan murid yang paling rajin belajar. Sementara dia punya orang tua itu orang yang paling miskin. Setelah Niko ini berteman dengan Yonas, dia sangat terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh Yonas. Di mana Yonas ini tadi orang yang rajin belajar. Karena Niko ini merasa malu karena setiap hari kalau dia kerja tugas itu dia selalu bertanya kepada Yonas. Akhirnya karena dia di dalam dirinya itu dia merasa malu. Setelah itu dia meminta kepada Yonas ini untuk bertemanan. Nah, setelah dia bertemanan dengan Yonas, Niko ini setiap hari rajin belajar karena ikut-ikutan dengan Yonas tadi kan. Yonas itu setiap hari dia rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Begitu juga Yonas, dia rajin belajar dan juga rajin mengerjakan tugas. Pas mau naik kelas 4, tiba-tiba Niko ini tadi anak-anak dia mendapatkan ranking 3 atau juara 3. Tetapi meskipun dia mendapatkan juara 3, tentunya Yonas tadi yang rajin belajar itu dia tidak pernah ketinggalan untuk mendapatkan ranking. Dia selalu mendapatkan ranking pertama. Sementara Yonas tadi dia selalu mendapatkan ranking 3. Dan itu kedua orang tua dari Niko ini merasa terharu sekali dengan Yonas, dengan Niko, karena mereka punya anak itu yang awal mulanya itu anak yang paling malas, anak yang paling bodoh, tiba-tiba langsung berserta berteman dengan Yonas. Bagaimana anak-anak sekalian, sudah mendengar ceritanya tadi? Oke, waktu selanjutnya di sini kakak ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan cerita tadi. Sudah siap? Sudah. Oke. Di sini kakak ibu akan memberikan pertanyaan pertama. Kira-kira siapakah orang yang membuat Niko ini tadi berubah? Ayo, siapa? Oke, silakan Uma. Perkenalkan nama dulu. Namanya siapa? Alia Ibu. Oke, siapa? Yonas Ibu. Oke, ada lagi? Oke, jadi anak-anak sekalian, orang yang membuat Niko berubah itu adalah Yonas. Jadi anak-anak sekalian, tentunya dalam kehidupan kita setiap hari itu teman itu harus ada dalam kehidupan kita setiap hari. Karena begini anak-anak sekalian, apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua atau apa yang tidak bisa dilakukan oleh guru itu bisa dilakukan oleh teman. Oke, baik. Di sini ibu akan memberikan pertanyaan yang ketiga. Yang kedua, kira-kira apa perbedaan Niko dan Yonas? Ayo, siapa yang bisa? Oke, perkenalkan namanya dulu. Nama saya Ibu. Oke, silakan. Perbedaannya tadi kalau Niko anaknya malas belajar dan sombong. Kalau Yonas ini rajin belajar, baik dan pintar.
Oke, siapa lagi? Oke, silakan. Namanya siapa? Diri. Oke, silakan. Kalau dia harus tadi anak orang kaya. Kalau ini buat tadi anak orang kaya. Iya. Kalau dia harus anak orang miskin. Oke. Baik anak-anak sekalian, jadi perbedaannya itu yang pertama, Niko tadi dalam cerita tadi Niko itu anak orang kaya, sedangkan Yonas itu anak orang miskin. Dan juga perbedaan yang keduanya itu Niko itu dia anak yang paling malas, anak yang paling anak yang paling sombong dan tidak rajin belajar, sedangkan Yonas itu anak yang paling baik, anak yang paling rajin belajar. Bagaimana? Sudah? Sudah. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apa yang terjadi setelah Niko berubah? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Yang terjadi setelah Niko pertemanan dengan Yonas ini dia mendapat nilai yang bagus. Oke. Oke, siapa lagi? Oke, silakan. Perkenalan nama dulu karena baru pertama kali menjawab. Perkenalkan, nama saya Kiri. Oke, silakan. Setelah Niko berubah itu, dia menjadi orang yang baik dan orang yang rajin belajar itu, dan dia mendapatkan nilai yang tinggi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tentunya anak-anak sekalian, setelah Niko berubah, yang terjadi setelah Niko berubah itu di mana pada awal mulanya tadi kan dia anak yang paling malas, anak yang paling bodoh. Tapi setelah dia berteman dengan Yonas, dia menjadi anak rajin, anak yang baik. Bahkan yang paling terakhir itu dia mendapatkan ranking yang ketiga. Yang sebelum-sebelumnya itu dia belum pernah mendapatkan ranking. Tapi setelah dia berteman dengan Yonas, dia mendapatkan ranking ke-3. Oke. Baik. Saya lihat anak-anak sekalian ini kurang semangat. Coba berdiri dulu. Oke, semangat. Jadi, semangat. Ya, semangat. Oke. Kita semangat. Ada yang mau tunjuk semangat? Tidak. Siapa tahu? Oke, namanya siapa? Asmi, Bu. Oke, silakan maju ke depan. Baik, Oke, baik anak-anak sekalian, waktu selanjutnya saya ingin meminta kalian untuk duduk dalam kelompok. Jadi di sini kami meminta anak-anak sekalian untuk bagi dalam 3 kelompok. Jadi untuk kelompok satunya ini 2, 4, 5. Kelompok kedua ini. Apa dengan sini? Kelompok 3. Oke, anak-anak sekalian, ada yang mau kitab suci? Aduh Tuhan, kalau anak Tuhan Yesus itu harus rajin membawa kitab suci ya. Oke, baik. Anak-anak sekalian, jadi apakah ada yang mau baca? Saya Ibu. Saya tahu. Oke. Kalau begitu, benar kan? Tidak ada yang mau kitab suci? Tidak ada yang mau kitab suci. Oke, tidak apa-apa.
bab 3 ayat 1 sampai Cara tahu bukannya Bu? Cara kalau pakai istilah Injil berarti buka yang warna merah. Oh iya ini Bu. Iya. kalau ibu bilang begini, lihat di bab 3, bab ini 2, ini 3. Bab 3 ayat 1 sampai 21 sampai di sini. Ini 21. Sudah mengerti? Sudah itu. Oke. Yo. Di sini kakak ibu akan membaca atau ada yang bisa baca buku suci? Bisa ibu. Atau cek bisa itu. Oke, kalau begitu biar kakak ibu saja yang membacanya. Bisa Saya terus diharapkan anak-anak sekalian mendengarkan bacaan ini sebentar. Karena setelah ini kakak ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Ya harus dengar ya. Oke. Percakapan dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi yang benar. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak dapat kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak.
Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Sudah dengar tadi anak-anak? Sudah dipahami baik-baik bacaannya tadi? Belum baca, Ibu. Belum baca. Makanya harus bawa kitab suci. Ya? Ibu. Kelompok mana yang tidak ada kitab suci tadi? Oke, coba ini ya. Ibu. Terus kelompok ini ada lah? Tidak ada, Ibu. Oke. Baik. Anak-anak sekalian, waktu selanjutnya setelah ibu tadi sudah membaca kitab suci, jadi di sini kakak ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Jadi setelah saya memberikan pertanyaan sebentar, diharapkan anak-anak sekalian harus berdiskusi. Setelah itu kakak ibu meminta utus dari satu-satu kelompok untuk mempresentasikannya di depan, ya? Oke. Baik. Pertanyaan yang pertama, ibu akan tulis. Intan tidak mencatat, Ibu. Harus catat ya pertanyaannya. Yang pertama, Ya, Ibu. jangan ibu. Ya, Ibu. Besi. Baik. Wih, catat itu. Baik, pertanyaan yang pertama itu, menurut kalian siapakah Nikodemus dalam cerita tadi? Menurut kalian siapakah Nikodemus dalam cerita tadi dan apa pekerjaannya? Itu pertanyaan yang pertama ya. Jangan ribut. Kami diskusi, Kak Ibu. Oke. Pertanyaan yang kedua. Apa pesan utama Tuhan Yesus kepada Nikodemus? Yang ketiga, apa pesan ketiga, apa pesan atau yang kita bisa lakukan atas keinginan Tuhan Yesus? Jelas pertanyaannya? Jelas, Bu. Oke, baik, silakan diskusi dalam kelompoknya masing-masing. Ya, Bu.
silakan diskusi dalam kelompok, jangan kerja sendiri ya. Coba. Iya, Ibu. Pertanyaan mana yang belum mengerti? Mengerti Ibu. Mengerti sekali, Bu. Silakan kerja. Apa itu B yang nomor 3 ini? Bu. Woi, Bu. Oke, silakan. Ada yang belum mengerti? Ya, Ibu tadi B aku bisa nomor 3. Oh, nomor 3. Apa pesan atau yang kita bisa lakukan atas keinginan Tuhan Yesus? Ayo silakan kerja. Oke baik, saya minta kepada kelompok yang sudah untuk maju ke depan. Oke, karena ini sudah jam 12 dari sini kakak ibu meminta kalian untuk berdiri untuk berdoa di Yesus ya. Ada yang tahu Angelus? Tidak. Ada yang tahu? Oh, silakan. Tangan siapa? Aduh, baik sekali. Silakan. Bisa Angelus, silakan. Silakan. Marilah kita mengambil pantas di berdoa. Marilah berdoa. Dalam sukacita, haleluya. Tetapi seperti yang disadakannya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Oke baik, terima kasih kepada Adik Monjib yang telah memimpin kita dalam doa Angelus. Oke baik, selanjutnya apakah ada yang sudah selesai? Sudah dulu. Silakan maju. Kelompok mana yang sudah? Silakan maju. Kelompok 2 dulu. Oh silakan kelompok 2 saya maju. Untuk 1 orang ya. Jangan ribut. Nah. Ayo silakan. Menurut kalian, siapakah Nikodemus dalam cerita tadi dan apa pekerjaannya? Baik, Ibu, menurut kelompok kami itu Nikodemus itu adalah seorang Farisi dan pekerjaannya itu adalah yang memimpin agama Yahudi. Lalu nomor 2, apa pesan utama Tuhan Yesus kepada Nikodemus? Pesan Tuhan Yesus kepada Nikodemus adalah Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya seorang tidak lahir kembali dan ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan yang ketiga, apa pesan yang kita bisa lakukan atas keinginan Tuhan Yesus? Pesan yang kita bisa lakukan Ibu yaitu menurut kelompok kami itu jangan sombong, terus harus jujur dan harus saling menolong. Oke baik, terima kasih. Oke, bagaimana untuk kelompok 1 dan kelompok 3? Sudah selesai? sedikit lagi dulu, Ibu. Jangan begitu. Jangan bilang bodoh. Kami harus Ibu. Dengar. Sudah dengar tadi toh bagaimana penjelasan terkait dengan Nikodemus tadi? Iya. Sudah tidak bisa tadi Nikola Yohanes? Nikola Yohanes tidak boleh jadi anak yang jahat ya, tidak boleh jadi anak yang berdusta terhadap Sudah, Ibu. Oke, silakan. Silakan maju. Sudah, Bu. Ayo.
bertanya. Mungkin berapa? Jawabannya, ia adalah seorang pemimpin agama orang Yahudi. Yang kedua, apa pesan utama Tuhan Yesus kepada Nikodemus? Pesannya, semua orang harus dilahirkan kembali agar masuk kerajaan Allah. Yang ketiga, apa pesan atau yang kita bisa lakukan atas keinginan Tuhan Yesus? Pesannya, kita jangan terjebak dengan prestasi atau kepintaran kita, karena kita di dunia yang menghalangi kita untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Oke, baik, terima kasih sekali. Oke, selanjutnya nomor 1 silakan. Terima kasih atas kesempatan bershare kepada nomor 1. Kalian akan menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut kalian siapakah Nikodemus dalam cerita tadi dan apa pekerjaannya? Nikodemus adalah seorang Farisi dan dia bekerja sebagai pemimpin agama Yahudi. Yang kedua, apa pesan utama Tuhan Yesus kepada Nikodemus? Pesan utama yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus yaitu supaya dia tidak percaya kepada Yesus agar dia beroleh hidup yang kekal. Nomor 3, apa pesan yang kita bisa lakukan atas keinginan Tuhan Yesus? Yang kita bisa lakukan yaitu kita tidak boleh meminta yang gelap melainkan meminta yang terang, dan tidak boleh berbuat jahat melainkan berbuat baik kepada sesama. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi Nikodemus dalam cerita tadi yaitu dia itu seorang pemimpin agama Yahudi dan juga dia itu salah satu guru yang terbaik dan guru yang paling murah hati. Itu tadi Nikodemus. Terus yang kedua tadi, kira-kira apa pesan utama Yesus kepada Nikodemus? Baik, pesannya itu kepada Nikodemus di sini Yesus mengatakan dia harus mendengar dan mengetahui ajaran-ajaran Yesus agar dia bisa dilahirkan kembali dari dalam roh, agar dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Baik, terkait dengan yang ketiga tadi, pertanyaan yang ketiga, apa pesan atau yang kita bisa lakukan atas keinginan Tuhan Yesus? Baik, pesan yang kita lakukan atas keinginan Tuhan Yesus di sini anak-anak sekalian, kita harus melakukan hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang jahat agar setiap gerak langkah hidup kita Tuhan Yesus selalu menuntun dan membimbing perjalanan hidup kita. Bagaimana? Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke. Baik anak-anak sekalian, karena di sini kakek ibu melihat anak-anak sekalian ini kurang semangat. Ayo coba berdiri lagi. Berdiri lagi. Ayo semangat. Berdiri lagi. Ayo berdiri. Kita tepuk semangat lagi ya. Iya, Ibu. Oke. Apakah ada selain adik asli dengan Intan yang mau tepuk semangat? Saya Bu, Intan. Oke, silakan. Saya ada tepuk semangat baru. Oke, silakan. Terus tidak. Ayo semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Cukup saja. Silakan duduk. Gratis sekali. Ibu moncok bagus Bu ya. Ayo silakan. Oke, baik anak-anak sekalian, setelah kita mendengar, setelah kita mengikuti materi pada hari ini, jadi di akhir ini kakak ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Jadi tugasnya yaitu di sini
orang. Itu tugasnya ya, harus melakukan hal-hal yang baik. Tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap sesama. Itu tugas yang diberikan oleh ibu. Bagaimana bisa toh? Bisa. Tentunya bisa dong. Harus bisa. Harus bisa. Oke, baik anak-anak sekalian. Kira-kira materi yang ibu bawa pada hari ini sampai di sini saja dulu ya. Jadi pada awal tadi kan kakak ibu sudah minta di awal ini biar kakak ibu yang memimpin doa. Jadi akhirnya sebentar harus anak-anak sekalian yang memimpin doa. Ayo siapa yang berani? Silakan. Oke, saya minta kepada adik yang berani. Rosi, Bu. Namanya siapa? Rosi, Bu. Silakan. Rosi Langkas. Teman-teman ibu dan teman-teman, marilah kita mengucap kepada dan dalam nama Bapa dan Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas permintaanmu kepada kita belajar kami pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kepadamu, pimpinlah kami dalam perjalanan. Semoga kami tiba di atas. Terima kasih.